Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada perkara ini kita akan menjawab pertanyaan daripada saudara kita yang ada di daerahnya. Tentang beliau bercerita bahwa di daerahnya ini masih saja terjadi khilafiyah besar-besaran. Kemudian daripada khilafiyah ini membuat satu jamaahnya sendiri atau persaudaraannya sendiri terpecah. Jadi perlu kita inikan, memang khilafiyah, perbedaan pendapat itu ketika orang sudah duduk di dalam peleburan, itu sebenarnya adalah rahmat. Perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Dan semakin akhir zaman, semakin lama semakin banyak khilafiyah. Itu sudah sunnatullah. Jadi kita tidak perlu memaksakan orang-orang untuk ikut pendapat yang kita yakini. Tidak perlu. Karena nanti kita sendiri yang pusing. Kita sendiri yang merasa bagaimana caranya saya bisa satukan hati saya dengan teman saya lagi dan sebagainya. Kalau kerisauan boleh-boleh saja. Namun ketika keinginan itu dan sunnatullah yang ada pada azali sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa semakin akhir zaman maka semakin banyak khilafiyah. Cuma nanti ketika wakil-wakil daripada Rasulullah SAW atau pewaris-pewaris Rasulullah, utusan terakhir secara hakikat, yaitu Al-Imam Al-Mahdi, beliau itulah yang akan menyatukan semua pendapat-pendapat khilafiyah disatukan satu ketunggalan, sehingga beliau itulah yang akan membawa zaman keemasan. Jadi semua kita tahu ya, hakikat orang-orang yang diberi petunjuk adalah Mahdi secara hakikat. Namun yang kita inikan secara kenyataan, syariat itu kenyataan. Secara kenyataannya, imamnya, pemimpinnya bagi para Mahdiin itu ada sosoknya, jelas itu. Maka hadirin semoga Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi tentang perbedaan tadi. Beliau risau, saya harus di mana? Teman saya mengatakan Nur Muhammad itu qadim, yang satu teman saya mengatakan Nur Muhammad itu muhaddas. Oke. Jadi kita akan menjawab pertanyaan itu dengan martabat 7. Karena di martabat 7 ini sangat lengkap dan sudah sangat jelas kedudukan masing-masing. Sebenarnya dari segi mana kita memandang, dan Nur Muhammad ini sangat pelit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena istilah-istilah Nur Muhammad ini memang dikaitkan dengan kedudukan. Seperti kalau di jalur tarekat kita, Nur Muhammad itu ada 4. Ada Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad batin, Muhammad zuhir. Nah, disinilah kita akan bahas tentang Nur Muhammad. Kita mengetahui di kunhizat itu tidak ada yang bisa menggapainya, bahkan para nabi, para rasul. Jadi kunhizat itu tidak perlu dicari, tidak perlu dikenal-kenal dan sebagainya, karena kunhizat itu telah laisa kepada martabat ahadiyah. Kemudian ahadiyah memancarkan nurnya. Jadi martabat maharuang ini memancarkan nurnya sehingga terjadilah tajalli wahdah. Di sini la ta'yin, belum nyata, belum tampak. Di sini alam wahdah, ini ta'yin awal, kenyataan yang pertama. Yang nomor 3 wahidiyah, kenyataan yang kedua. Ta'yin sani, ini pertama, ini kedua. Nah,
ini tiga martabat. Tiga martabat ini martabat qadim. Martabat qadim. Ini yang dinamakan ilah. Jadi kalau ilahi anta maksudi itu ke sini arahnya. Nurzat. Nurzat. Ini yang bernama ilah. Belum nampak, maha ruang. Kedudukan maha ruang, kosong. Nah, yang sebenar-benarnya Allah Ta'ala itu dibalik kosong ketika diam sediam-diamnya di maha ruang. Puncaknya di sini maha ruang. Tauhiduz zat. Nah, ini dinamakan juga Muhammad awal. Muhammad awal. Oh, kamu menuhankan Muhammad, Mas? Tidak. Begini. Ini istilah, hadirin. Yang sebenar-benarnya Allah, yang sebenar-benarnya Allah Ta'ala itu dibalik kosong itu. Tidak bisa dicapai, bahkan para nabi, para rasul. Jadi tauhid yang paling tertinggi sampai tauhiduz zat saja. Kemudian alam wahda ini zat sifat. Bisa disebutkan sifat. Zat sifat. Ahmad. Ahmad. Muhammad akhir. Nah, jadi Ahmad inilah Muhammad akhir. Kemudian yang ketiga, wahidiyah ta'yin sani. Ketentuan yang kedua, ini zat sifat asma. Kita singkat asma. Nah, asma ini termasuk qadim karena asma ini kenyataan sifat. Jadi asma seperti 99 asmaul husna itu sebenarnya sifat Allah itu. Jadi qadim. Martabatnya qadim. Jadi ini juga bernama Muhammad. Namun Muhammad batin. Jadi masih batin, belum berbentuk jirim, jisim, belum ada alam semesta di sini. Belum ada. Kemudian martabat keempat ini martabat arwah atau malakut. Nah, di sini dari Nur Muhammad ini, nah ini juga bisa disebutkan tiga martabat ini. Tiga martabat ini adalah nur ilahi. Tidak lain daripada nur ilahi karena nurnya Allah. Ini nih yang tiga martabat ini. Jadi ini yang dinamakan Allah. Yang qadim ini. Inilah martabat Tuhan yang tiga ini. Jadi awal makhluk itu dari ruh Nabi Muhammad. Ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ruh Nabi yang pertama. Dari mana? Dari mana ruhnya Nabi Muhammad? Dari Allah. Mukmin sekalian daripadaku dan aku ini dari Allah. Nah, ini yang dimaksud. Martabat Tuhan dari Tuhan. Dari nur Tuhan. Martabat qadim. Jadi yang muhaddas tu ini. Martabat 4 muhaddas. Muhaddas. Sampai martabat 5 misal muhaddas. Martabat 6 ajsam muhaddas. Martabat ke-7 insan muhaddas. Insan kamil nih. Nah, keempat martabat ini martabat muhaddas. Martabat makhluk baharu. Jadi Nur Muhammad ini yang zohir. Nur Muhammad zohir, ada tadi Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad batin. Muhammad zohir martabat af'al, atau untuk lebih hati-hatinya mazhar kenyataan af'al Allah. Mazhar kenyataan, bayangan daripada bayangan Allah. Di sini dari Nur Muhammad yang batin, bernyata ruhnya Nabi kita Muhammad. Dari ruhnya Nabi kita Muhammad terjadilah alam, terjadilah kolam, aras, kursi, lauh mahfud dan sebagainya, alam semesta dan sebagainya terjadi, aras, kursi dan sebagainya, surga neraka dari ruhnya Nabi Muhammad. Kemudian ruhnya para nabi, para rasul semua dari ruhnya Nabi Muhammad. Dari ruhnya Nabi Muhammad ini disebut Nur Muhammad yang zohir, awalu makhluk. Awal makhluk. Awal makhluk itu muhaddas. Kalau kita menarik, kesimpulannya, kalau kita mengatakan Nur Muhammad muhaddas yang martabat keempat memang benar.
Siapa yang mengatakan Nur Muhammad? Yang martabat keempat loh ya. Yang kita maksud Nur Muhammad ini. Kalau ini Ahmad. Untuk lebih simpelnya Ahmad ya. Atau Nur Ilahiyah. Nah, kalau mengatakan ruh Nabi Muhammad, awal makhluk ini kodim, itu salah hadirin. Sebagai kedudukan loh ya. Kita berbicara tentang kedudukan. Kita tidak bicara tentang ke dalam lagi. Kalau ke dalam lagi semua tunggal, sah. Bukan berarti semua Tuhan, enggak. Pakai syuhud batin melihatnya. Nah, jadi kalau di ajaran martabat 7, akidah martabat 7, jadi akidah Asy'ari masuk lagi ke dalam, naik lagi akidah awam kan tadi akidah pertengahan. Ya, akidahnya ahli sufi. Bahkan di Kesultanan Buton dulu di Sulawesi Tenggara itu memakai ajaran 7 martabat ini sebagai undang-undang Kesultanan Buton. Nah, di Sulawesi juga bagian selatan, kita pakai martabat 7. Nah, di Banten dan sebagainya, Sumatera, Nusantara lah, Malaysia dan sebagainya. Nah, kemudian martabat 7 ini yang dibawa oleh Syarif Muhammad dari mengambil talqin dari Syekh Samsuddin As-Sumatrani 1600-an. Itu ke Buton. Pertama kali ke Buton. Baru menyebar dari Buton, Sulawesi Tenggara, menyebar ke Sulawesi Tengah, menyebar Sulawesi Selatan. Thariqah Satoriyah. Sanadnya dari Syarif Muhammad, kemudian Syarif Muhammad ke Syekh Samsuddin As-Sumatrani. Tuh, Satoriyahnya Buton. Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Kalau jalur Thariqah Satoriyah yang di Asingkil, Syekh Abdul Rabb Asingkil itu dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, menyebarlah ke Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu ya. Memang semua dari 7 martabat, namun kedudukannya pasti beda-beda lah, paham-paham masing-masing. Nah, kita kembali lagi. Kalau kita menunjuk awal makhluk, yang hadis Sayyidina Jabir mengatakan awalu makhluk itu Qadim, itu memang salah secara kedudukan. Namun kalau yang dimaksud Ahmad atau Nurullah yang 3 martabat di atas ini, martabat Qadim, ini bukan makhluk. Ahmad itu bukan muhaddas, itu Qadim. Namun biasanya untuk menyingkatkan, Nur Muhammad yang maksudnya ini wahdah atau Ahmad, kadang juga dikatakan Nur Muhammad. Di sini juga dikatakan Nur Muhammad yang zohir. Kenapa awal makhluk muhaddas? Karena ini masuk martabat muhaddas. Di martabat 7 ini, martabat 4 sampai 7 itu muhaddas. Yang 1 sampai 3 itu martabat qadim. Kenapa? Karena dari ruh Nabi Muhammad inilah terjadi alam semesta. Kasarannya dari sini. Kemudian dari ruh itu tadi, ruhnya Nabi Muhammad terjadi ruh para nabi, para makhluk semuanya. Kemudian pindah ke alam Bapa. Ruh ini tadi, ruh ruhani ini tadi menjadi air mani nantinya kalau di sini. Jadi pertama di ubun-ubun Bapa, kemudian nanti menjadi air mani masuk ke rahim, menjadi segala macam sampai segumpal darah dan sebagainya, sehingga menjadi jasad. Yang menjadi jasad itu ya ini. Yang ditiupkan ya yang ini. Yang ditiupkan itu bukan ditiup begini, dipancarkan, pancaran, diaktifkan, bukan Allah meniup, dipancarkan kemudian masuklah ke ubun-ubun sampai ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi yang Nur Muhammad martabat keempat sampai 7 itu jelas muhaddas, yang berbentuk jirim, jisim, alam semesta itu. Karena alam semesta ini disebut juga Nur Muhammad. Itu muhaddas. Batan tubuh ini semua muhaddas semua. Ini kita bicara secara ini ya, secara kedudukannya. Memang kalau dipandangi secara kedudukan harus ada ini. Muhaddas, ada qadim. Namun ketika orang sudah melebur semuanya, tidak dilihat lagi selain daripada Allah, semuanya hilang, alam semesta hilang. Maksudnya hilang itu bukan dibayang-bayangkan hilang, betul-betul meleburkan sehingga mengatakan la ilaha illallah. Ketika mengatakan la mawjud illallah, tidak ada lagi dirinya, tidak ada lagi alam semesta, tidak ada lagi sesuatu apapun kecuali Allah.
yang bukan sesuatu. Illallahnya itu kepada yang bukan sesuatu. Nah, ini muhaddas saudara-saudaraku. Tapi kalau kita mengatakan Nur Muhammad yang Ahmad, yang ilahi ini, yang tiga ini, itu tidak muhaddas, itu qadim. Ini sudah dijelaskan, qadim. Ini muhaddas. Jadi kalau mengatakan Nur Muhammad qadim, muhaddas, Nur Muhammad yang mana? Nah, kalau kita bicara martabat 7, yang martabat 4 ke 7 atau 1 sampai 3. Nah, kasih begitu. Kalau paham martabat 7, kalau di jalur kita Nur Muhammad yang mana? Muhammad awal Nur Zat, Muhammad akhir sifat, Muhammad batin asma, Muhammad zahir ini yang muhaddas. Kesemua-muanya ini bukan Allah yang sebenarnya, tapi nurnya, nur Tuhan. Namun Allah Tuhan yang sebenarnya kun hizat itu tidak bisa dikenal sama sekali, hanya Tuhan sendiri yang mengenal dirinya. Bahkan para nabi, para rasul, semua para nabi, para rasul berhenti di sini, tauhiduz zat. Di situ berhenti, tidak bisa lagi naik ke atas. Kenapa tidak bisa lagi naik ke atas? Karena bukan sesuatu, tidak bisa dibahas lagi. Jadi hukumnya di sini ketika sudah melebur dari perjalanan-perjalanan yang ada, itu sampai sini innalillahnya tidak bisa lagi disebut, tidak ada lagi perasaan-perasaan, tidak ada lagi dipikir-pikir, tidak ada lagi diam sediam-diamnya, mekok semekok-mekokna. Itulah yang sebenarnya kalau sudah mekok, kalau sudah diam. Tapi kalau masih di mana ya, mencari-cari di atasnya maha ruang, gila. Di atasnya maha ruang apa itu ya? Gila, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jangan pikirkan tentang, sedangkan zat yang laisa ini saja tidak bisa dipikirkan, apalagi yang kun hizat itu. Sudah sampai sini, sudah nyata kun hizat, sudah ada kun hizat di la ta'yin, kemudian ta'yin awal, ta'yin sani. Mazharnya ini, berkat inilah, yang qadim inilah, ada ini bayangan tapi. Nah, yang qadim tuh ini, yang 3, yang muhaddas tuh ini. Nah, jadi mungkin begitu hadirin sekalian, mudah-mudahan diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua. Untuk semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.